Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurul Nurfrazak, biasa dipanggil Iqbal. Saya berasal dari Muarbungo. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan teori ekonomi klasik dan Keynes di dalam prodi ekonomi makro. Teori ekonomi klasik. Dasar filsafat. Perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha adalah self-regulation, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Di pasar barang sifat self-regulating ini dicerminkan oleh adanya proses yang otomatis membawa kembali ke posisi GDP yang menjamin full employment. Apabila karena suatu hal perekonomian tidak pada posisi ini, landasan dari Keynes ini adalah satu, berlakunya hukum Say yang menyatakan bahwa supply creates its own demand. 2. Anggapan bahwa semua harga fleksibel. Teori ekonomi klasik lanjutan. Di pasar, tenaga kerja dalam jangka pendek hanya ada pengangguran sukarela. Tetapi pengangguran ini pun hanya bersifat sementara. Karena apabila harga-harga turun, termasuk upah, maka konsumsi dan produksi akan kembali lagi ke tingkat semua, yaitu full employment. Seperti grafik di sebelah di gambar ini. Di pasar usang, terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa pemerintah akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi. Yang dilakukan masyarakat di pasar ini ditentukan tingkat harga umum. Apabila jumlah uang yang diperedar, penawaran akan uang, maka tingkat harga pun naik. Yang berumusan MS sama dengan MD sama dengan KP keliki. MS adalah penawaran uang atau kebijakan moneter. MD adalah permintaan. K adalah konstantan. P adalah harga umum. Q adalah GDP. Teori ekonomi klasik. Dalam sistem standar kertas, tidak ada proses otomatis yang menstabilkan tingkat harga. Di sini kaum klasik melihat satu-satunya peran makro ke pemerintah, yaitu pengendalian jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat. Dalam sistem standar emas, ada mekanisme otomatis yang menjamin kestabilan harga. Di sini peranan pemerintah tidak dianggap perlu, sebab jika uang atau emas yang beredar akan otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan melalui satu, mekanisme HAM dalam sistem standar emas atau mekanisme Kors, devisa pengambang dalam sistem kertas. Sepertikan pemerintah tidak diperlukan lagi dalam sistem ini. Teori ekonomi Keynes. Teori ekonomi Keynes berpendapat bahwa sistem laissez-faire murni tidak bisa dipertahankan, maka tingkat makro pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment. Sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa dilakukan secara otomatis. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan apabila ada yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka yang akan terjadi situasinya kekurangan produksi. Pada periode berikut, output akan naik dan harga akan naik, dan keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi ini adalah kelebihan produksi. Terjadi pada berikutnya output akan turun dan harga akan turun. Ini akan terjadi secara bersama-sama. Teori ekonomi Keynes lanjutan. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi pemerintahan agregat. Dengan demikian, mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Pemerintah agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Barang dan jasa diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun tersebut. Barang bekas atau barang yang diproduksi tahun-tahun sebelumnya atau barang yang tidak diproduksi seperti tanah, tenaga kerja, dan faktor-faktor produksi lainnya tidak termasuk dalam pengertian barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa
mempengaruhi agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah yang berumus Z sama dengan C tambah I tambah G. Masing-masing unsur pemerintahan agregat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsi. Pengeluaran investasi ditentukan oleh kerumunan pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan dan biaya dana. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik kompleks dalam teori ekonomi makro. Dianggap eksogen. Perubahan dari unsur pemerintah agregat atau pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat pemerintahan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur meningkat dengan Rp1, maka tingkat pemerintahan akan meningkat sesuai dengan kelipatan dari Rp1. Pelipatan atau multiplier ini pada besarnya marginal profit to consumer. Proses produksi pendapatan masyarakat seperti gambar ini. Fungsi konsumsi saving. Bentuk umum fungsi konsumsi C sama dengan A plus MPC Y. MPC kali Y. C sama dengan besarnya konsumsi. A adalah konstanta. MPC adalah hasrat konsumsi. Y adalah pendapatan. Fungsi saving diperoleh Y sama dengan C plus S. S sama dengan Y min C. Y dikurang A plus MPC dikali Y. S sama dengan min A plus 1 min dikurang MPC kali Y. S adalah besarnya saving. MPS adalah hasrat saving. MPC adalah marginal propensity consumer. MPS adalah marginal propensity saving. Fungsi investasi. Parabel ekonomi ini ditentukan oleh tingkat bunga dan marginal efficiency of capital atau MAX atau hasrat investasi. Bila MAX kecil tingkat bunga, maka investasi tidak dilaksanakan. Bila MAX besar tingkat bunga, maka investasi dilaksanakan. Seperti tabel berikut. Konsep pelipat atau multiplier. Multiplier adalah angkatan perganda dari suatu variabel untuk menghasilkan besarnya perubahan variabel pendapatan nasional atau permintaan agregat. Rumus karena O kecil MPC, maka contoh MPC sama dengan 0,8 kali kata pengeluaran investasi. Pekerjaan angka penganda multiplier effect seperti gambar berikut. Keseimbangan pasar barang seperti gambar berikut. Keseimbangan pasar barang lanjutannya